Halo sahabat channel Igogo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi resep kepada teman-teman sekalian untuk membuat mie ayam. Kebetulan saya dagang mie ayam, ini tak bagi resepnya dengan pembuatan mie yang tanpa menggunakan obat pengawet sedikit pun, jadi herbal semua bahan-bahannya. Jadi nggak pakai obat mie, nggak obat pengawet, dan alhamdulillah nanti bisa menghasilkan rasa mie yang sangat lembut dan aman buat keluarga dan kita semua tentunya. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi resep, yaitu caranya kita menggunakan tepung ya. Biasanya cekulnya cakra kembar itu ya, tapi kebetulan ini lagi susah untuk mendapatkan cakra kembar, maka kita menggunakan tepung Mila ya. Ini tepung Mila ini saya buat 3 kilo ya. Bahan-bahan yang kita sediakan yaitu ada telur ya, kita gunakan telur, kita ada yang pecah satu. Jadi saya pergunakan untuk tiap 1 kilonya itu saya menggunakan 1 butir telur. Kalau teman-teman semua ingin lebih enak lagi ya dibuat 3 atau 4 telur 1 kilonya nggak apa-apa. Tapi untuk konsumsi, untuk berjualan ya kita selain agak modal kita juga perlu pertimbangkan, maka kita menggunakan 1 butir telur. Yang kedua yaitu ini minyak makan. Ini nanti kita gunakan secukupnya. Kemudian kita gunakan garam dapur ya, yang kasar. Saya mengapa pakai garam dapur yang kasar? Karena asinnya itu lebih mantap ya. Ini kita gunakan juga ada Reiko ayam. Ya ini boleh dipakai, boleh enggak, tergantung selera dari teman-teman sekalian. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat mie. Dan tentunya yaitu kita menggunakan air ya, air. Maka untuk lebih praktisnya yaitu teman-teman sekalian, kita pakai takaran ya. Jadi kita membuat mie itu pakai takaran, nanti hasilnya itu insya Allah lebih baik dan tidak berubah-ubah gitu. Nah, untuk airnya sendiri kita gunakan tiap 1 kilonya itu, 1 kilonya kita gunakan 1 cangkir nih ya, teman, cangkir plastik ya. 1 kilonya kita gunakan 1 cangkir plastik. Ini 3 kilo, maka kita gunakan 3 cangkir plastik ya. Ini mungkin ini kalau di cc-nya mungkin ya 250 cc ya. Kalau enggak 225 cc tiap gelasnya. Kalau yang pakai yang kecil itu kan 200 cc. Berarti kita gunakan yang plastik ini 225 cc. Kemudian kita gunakan 3 telur ya. Ini telurnya. Kita gunakan telur. Ini kameranya memang tak pegang sendiri teman-teman, kita belum punya alat untuk dudukan kamera. Insya Allah nanti kita gunakan dudukan kamera. Ini sekedar informasi. Jadi untuk 1 kilonya teman-teman kita gunakan 3 butir telur. Kemudian untuk takaran garamnya teman-teman sekalian, kita gunakan setiap 1 kilo kita gunakan 1 sendok makan garam kasar ya. Kita gunakan 3 sendok karena kita buat 3 kilo ya. Oke, kita gunakan 3 sendok ya. Kemudian untuk untuk biar mie-nya itu agak kenyal, kita gunakan paling enggak ya 1 sendok lah, 1 sendok minyak makan, 1 sendok minyak ya, pakai sendok makan itu. Nah, kemudian kita aduk ya, kita aduk sampai garamnya itu halus ya.
kita aduk rata. Itu bagi informasi bagi teman-teman sekalian, ini juga bisa menggunakan baking soda kue ya. Itu dikasih itu juga nggak apa-apa, bagus juga. Kalau toh nggak ada juga segini udah cukup untuk membuat mie yang lembut, ya. Ini udah bisa gunakan menghasilkan mie yang lembut dan kenyal ya. Itu lembut dan kenyal. Ini kita aduk terus sampai garamnya garamnya tidak menggumpal lagi, udah larut gitu. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini rasa udah hilang ini. Garamnya udah apa itu tuh? Udah campur dengan air. Udah lumur. Nah, ini kemudian proses selanjutnya yaitu menyiapkan tepung berikutnya. Tadi ini udah 2 kilo, ini masih ada 1 kilo. Kita buka dulu ya. Ini karena kita gunakan satu tangan ya. Satu tangan. Maaf ngomong ini sebentar, susah kalau ulet ini. Teman-teman sekalian, ini proses selanjutnya. Kita ingin mencampurkan adonan yang sudah kita buat tadi ke dalam tepung ya. Ini saya menggunakan tepung Mila serbaguna. Ya sebenarnya tepung apa saja bisa untuk digunakan sebagai mie ya. Entah itu segitiga, entah cakra, entah apa, tergantung. Coba saya kepinginnya apa itu menggunakan Mila ini karena mie-nya nanti bisa apa ya, ulet gitu, nggak mudah putus gitu ya. Kita buat adonan di sini ya. Kita buat lubang-lubang, kemudian kita tuangkan air tadi, air telur, terus garam sama minyak tadi kita jadikan satu di sini. Nah, ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata ya. Aduk-aduk sampai rata. Ya, ini tangan saya udah bersih nih ya. Udah bersih. Kita aduk sampai rata ya, sampai menyatu ini antara airnya sampai kalis lah istilahnya gitu. Terus sampai kalis ya, terus kita uleni ya sampai kalis ya. Ini saya sudah cukup ini ya. Proses selanjutnya teman-teman sekalian, ini bisa dicetak langsung ya. Dicetak langsung pakai gilingan mie kalau yang punya. Kalau enggak ya, kalau saya dulu sebelum punya mesinnya itu pakai apa itu, kayu panjang tuh ya, kayu besar itu kita plepet-plepet sehingga jadi lembaran-lembaran untuk dijadikan mie. Nah, ini bisa langsung dicetak, tapi juga bisa didiamkan sementara waktu atau 5 sampai 10 menit kita diamkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya air yang ada di mie ini bisa meresap ke dalam, bisa rata nanti airnya itu. Jadi kita lebih mudah proses pembuatan mie-nya. Nah, oleh karena kita diamkan dulu. Kalau saya diamkan ya. Kalau bagi teman-teman yang tidak didiamkan pun juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau saya biasa saya diamkan. Saya diamkan 5 menit atau sampai 10 menit. Jadi nanti hasilnya lebih bagus. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai 10 atau 5 sampai 10 menit. Oke, nanti kita lanjutkan dalam pembuatan mie-nya ya. Oke, teman-teman sekalian, ini ada, saya pakai gilingan mesin ya. Ini mungkin suaranya agak berisik ya. Suaranya berisik. Kita buat proses pembuatannya. Kita buat lembaran-lembaran.
Ini udah panjang ya, ini udah panjang. Kita kasih makan terus sampai habis. Ya kita lipat-lipat ya sampai ini tepung-tepung yang putih-putih ini nanti hilang, sampai kalis ya, istilahnya kalis. Terus kita lipat, kita ulangi lagi ya, terus kita teruskan ya, ini harus sampai kalis ya, kita ulang-ulang terus. Ini lebih mudah menggunakan mesin ya. Kalau dulu masih menggunakan kayu panjang itu selain susah juga berat pekerjaan ini ya. Oke teman-teman, ini saya rasa udah cukup ya. Ini udah kelihatan rata ini airnya ya. Udah kita kelihatan rata. Udah nggak ada gumpalan putih-putih. Kemudian kita pasang mesin pemotongnya ya, kita pasang pemotongnya. Kali ini tak taruh dulu. Nah ini mesin pemotongnya udah kita pasang ya, pengerajangnya. Kalau teman-teman memang belum ada mesin yang seperti ini, kalau ingin membuat mie bisa pakai ini mesin pembuatan molen itu ya. Kalau untuk partai-partai yang kecil buat setengah kilo atau 1 kilo bisa menggunakan mesin untuk pembuatan molen itu juga bisa, dengan memakai botol untuk menggilas tepungnya ya, membuat lempengan-lempengan tepungnya itu pakai botol ataupun kayu yang bulat itu juga bisa. Kita akan merajang mie ini ya biar cepat selesai. Oke teman-teman, ini proses pemotongan ya, potongan mie. Jadi kalau kita menggunakan mesin enak. Jadi kita sambil bisa kita jalankan. Jadi jadinya seperti ini. Sekarang ukurannya kita sudah setel ya, kita bisa kecilkan, bisa pipihkan, tebal, dan kecilnya kita atur sendiri, tidak usah, tergantung selera kita. Nah setelah itu kita jadinya seperti ini teman-teman. Sudah jadi ini. Nah tinggal kita kasih aci ya, tepung tapioka. Tujuannya agar supaya mie itu tidak lengket. Kita taburi tepung tapioka, kemudian kita ratakan. Soalnya kalau nggak pakai tepung ini nanti kita lengket, akan lengket lagi teman-teman ya. Kalau pakai tepung tapioka atau aci itu akan misah ya, tidak akan terjadi lengket lagi. Kita ratakan ya, kita ratakan. Nah kalau udah cukup, udah nggak ada yang lengket-lengket, berarti mie ini udah jadi ya, udah siap dipakai atau dikonsumsi. Udah jadi teman-teman sekalian. Ya demikian teman-teman sekalian resep mie ayam kali ini ya. Kalau teman-teman berkenan dengan video ini, tolong di subscribe, like, dan komen, kami tunggu karena subscribe itu gratis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.